hanya di pertemuan uh, semuanya masih pada semangat kan ya, masih pada semangat. Di hari Minggu pagi ini sebelumnya juga Kukuh juga belum dapat hadir ya karena lagi ada urusan dia minta izin dulu, belum bisa hadir untuk hari ini dan digantikan oleh Bang Akil. Sama IB maksudnya. Digantikan oleh Bang Akil. Tema hari ini sih mungkin agak lumayan rumit sih. Tapi sebenarnya sih bukan rumit aja sih, dibalik kesusahan itu malah asik banget kalau udah paham. Mungkin itu aja. Langsung aja ya, masuk ke materi ya, langsung aja dipersilakan waktunya Bang Akil. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga ada semangat ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu ketemunya Kuku, nih kali ini Kukunya lagi berhalangan hadir dulu nih. Jadi digantiin sama gue sama Ibe. Ya semoga apa yang disampaikan ya bisa ditangkap juga lah. Nah nanti kalau teman-teman ada di tengah jalan ada yang dibingungin langsung itu aja ya, langsung dikasih tahu aja. Nah nanti Ibe juga nanti kalau ada yang kurang-kurang tambahin aja Ibe ya. Oke, siap Kil. Oke, udah kelihatan belum nih screen-nya nih? Udah Mas. Oke. Nah, jadi di pertemuan kali ini tuh kita ketemu lagi di day 6 week ketiga Android Study Jam. Hari ini tuh kita bakal bahas tentang fetch data from API. Oke. Nah, target di pertemuan hari ini tuh apa aja sih? Yang pertama itu teman-teman itu bisa memahami apa itu API, terus juga teman-teman bisa paham bagaimana struktur dari JSON. Yang ketiga, teman-teman itu bisa memahami retrofit. Yang keempat, teman-teman itu bisa membuat proyek sederhana dengan materi yang telah dipelajari di pertemuan ini. Langsung aja API. Nah, kalau teman-teman yang udah familiar dengan biasa main di web atau main di web lah, pasti udah kenal yang namanya API atau Application Programming Interface. API itu apa? API itu sebuah layanan yang menghubungkan antara dua aplikasi melalui sebuah jaringan, sehingga kita dapat mengambil dan mengirim data ke layanan tersebut dengan mudah. Penggunaan API membuat proses development jadi lebih cepat. Jadi kita cuma buat satu API, nanti kita bisa dipakai, API tersebut bisa dipakai di beberapa platform. Jadi bisa dipakai di mobile, di web, ataupun di desktop. Nah, jadi dalam perancangan API itu terdapat style atau standar perancangannya. Yang paling umum itu yang paling kita sering pakai itu adalah REST API. REST itu singkatan dari Representative State Transfer. Jadi arsitektur ini bisa terkenal mudah dan mengeluarkan output berupa teks, JSON, ataupun XML. Jadi kebanyakan REST itu maksudnya menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi datanya. Nah, pada HTTP itu bisa ada beberapa request method yang bisa digunakan untuk proses CRUD atau create, read, update, delete. Di antara itu, metode yang paling banyak dipakai itu yang pertama itu ada post. Post itu guna itu untuk membuat data atau create. Yang kedua ada get. Get itu bakal untuk membaca data atau read. Nah, ketiga itu ada put. Put itu untuk mengubah data atau update. Yang terakhir itu ada delete. Itu untuk hapus data. Nah, kalau untuk proses transfer di dalam API itu kurang lebih kayak gini. Jadi, API itu adalah jembatan antara database sama klien. Jadi, di API ini dia memudahkan komunikasi antara database dengan klien di beberapa platform yang berbeda. Misalkan, ada satu database, lalu kita ada 3 klien dengan 3 platform berbeda. Yang pertama ada di mobile, yang kedua ada di web, yang ketiga ada di desktop. Nah, untuk berkomunikasinya itu biar semua bisa terhubung,
Nah, jadi kita perlu yang namanya web API itu web service, di mana untuk request-nya ini ada beberapa request yang bakal bisa kita pakai untuk dapetin respon dari API ini, dan API akan nge-return respon berupa JSON ataupun XML gitu. Nah, sampai API dulu. Nah, kalau API ini banyak dipakai itu kayak kita cuaca, terus juga ya pokoknya rata-rata aplikasi yang sekarang kita banyak temuin itu ya pakainya API untuk komunikasi ke server database-nya. Lalu yang kedua itu JSON. JSON itu salah satu tipe respon dari API. Jadi JSON itu format data yang digunakan untuk pertukaran data. Jadi dia lebih ringan dan lebih mudah dibaca dibanding XML. Nah, JSON ini merupakan subset dari JavaScript. JSON ini bisa dibaca dengan berbagai macam bahasa pemrograman, kayak C, C++, C Sharp, Java, Kotlin, dan sebagainya. Nah, Java dan Kotlin itu dia mendukung juga untuk ngebaca JSON. Jadi nanti return API yang kita pakai itu bakal JSON yang banyak dipakai. Nah, contohnya gini nih. Ada ini namanya return API-nya, return JSON-nya. Jadi di mana ada namanya JSON object. Ada yang namanya JSON object dan JSON array. Di mana kalau tanda kurung kurawal gini, itu namanya JSON object. Betul gitu kan, Ibe? Kalau yang di dalam data ini JSON array. Iya, betul. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini ada satu return dari API, satu JSON object. Di mana di JSON object itu ada responsnya namanya data. Di dalam data nanti ada struktur dalamnya lagi, JSON array-nya. Nah, dalam JSON array-nya nanti ada lagi JSON object-nya. Nah, per user. Nah, kalau misal nanti kita mau lihat return-nya, itu tuh kayak gini, ntar return dalam bentuk tabelnya. Di mana ada ID, ada name, ada address, ada email. Gitu. Sama aja kan sebenarnya. Cuma ini nanti return yang kita pakai kayak gini. Gitu, teman-teman. Nah, terus abis itu ada namanya Oka HTTP. Jadi Oka HTTP itu library yang sangat mudah dan bantu sekali dalam urusan hubungan ke internet menggunakan HTTP. Terus Oka HTTP adalah library third party yang dikembangkan oleh Square yang digunakan untuk mengirim dan menerima HTTP based network request. Nah, library-nya sendiri itu dibuat dari Okio Library. Dibuat itu tujuannya itu agar lebih efisien dalam ngirim dan menerima data dibanding kita pakai standar library. Nah, terus juga OKHTTP ini dikembangin itu menjadi retrofit library. Digunain itu buat penggunaan REST-based API. Gitu. Nah, apa aja sih yang bisa OKHTTP lakuin? Yang pertama, dia itu ngurusin koneksi ke server. Terus OKHTTP ini bisa ngulang dan reconnect jika mungkin satu saat jaringan jelek. Yang ketiga, OKHTTP ini bakal mencoba alternatif server IP address jika gagal dan jika alternatif IP tersebut tersedia. Terus kita juga bisa ngelakuin ada dua proses nih di sini nih. Yang pertama ada synchronous proses, yang kedua itu ada asynchronous proses. Gitu. Lanjut lagi. Nah, ada yang tadi dijelasin kan ada dua jenis nih, dua jenis proses yang akan digunain, ada proses sinkronus dan asinkronus. Bedanya apa sih? Nah, di request OKHTTP ini ada dua yang tadi itu. Bedanya apa? Yang pertama itu untuk sinkronus itu dijalanin di program dan tidak akan dijalanin setelah kodenya selesai, sebelum request menjalankan kode setelahnya sebelum request telah selesai. Jadi dia sequential gitu, berurutan. Kalau misal program tersebut, kode request tersebut belum selesai, jadi kode yang di selanjutnya itu tidak akan dieksekusi. Tapi beda apa sama asinkronus? Asinkronus itu jalannya di background. Jadi kalau misal OKHTTP ini lagi loading, nah proses setelahnya itu tetap bisa dilakuin sambil nunggu si request ini berhasil diproses. Gitu, itu bedanya. Pokoknya kalau asinkronus itu di jalan di background, jadi bisa menjalankan beberapa tas sekaligus, nggak harus nunggu satu request itu selesai.
Gitu kalau sinkronus dan asinkronus bedanya. Nah, terus yang akan dipakai ini adalah yang ketiga itu ada library namanya retrofit. Jadi retrofit itu type-safe HTTP client untuk Android, Java, dan Kotlin. Tujuannya ini untuk mengubah REST API jadi bentuk interface. Jadi kita lebih mudah dalam mengkonsumsi REST API-nya lewat kode aplikasi untuk kebutuhan transaksi data kita. Nah, tujuan retrofit itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa request data dari server, terus juga handle apa yang terjadi sebelum connection timeout, terus ketiga itu intercept data sebelum diproses di Android. Nah, itu dia untuk teori dari API. Nah, untuk teorinya dulu nih, teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Untuk teori dari API, JSON, atau apa namanya? Ya, atau retrofit ada OpenHTTP. Gimana? Kalau untuk strukturnya nih, struktur JSON-nya. Udah pada paham belum? Atau kecepatan? Atau gimana? Nih, pokoknya yang penting itu ada API-nya, di request-nya, kedua JSON. Nah, ini return-nya nanti gitu. Gitu. Itu sih paling. Atau ini aja, atau kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan, atau kita langsung kode aja. Oh, atau dari IB dulu nih, ada tambahan nggak Bi, untuk teorinya nih, Be? Gimana? Ada tambahan, IB? Tidak ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja ke codingannya. Nah, di sini sebenarnya masih sama kayak kemarin temanya, yaitu movie app katalog. Tapi di sini beda project, nggak sama projectnya. Kalau kemarin itu kita nampilinnya, ya kalau kemarin kita nampilinnya movie sama TV show, kali ini kita nampilinnya yang movie aja. Nah, di sini udah dibuat nih. Jadi project ini nanti bakal bisa melihat movie apa sih yang lagi populer di apa namanya di di movie database. Jadi kita di sini connect sama API-nya di movie DB. Gitu. Nah, coba kita run dulu aja ya, biar teman-teman kebayang hasilnya. Nah, mungkin ini runnya agak lama nih, karena baru pertama. Tungguin dulu. Jadi gitu. Dan sambil nunggu mungkin kita bahas struktur dari kodenya dulu kali ya. Nah, di sini ada dua package utama yang bakal dipakai, data layer dan presentation layer. Dimana untuk data layer di sini tuh nanti dia tugasnya itu bakal nyimpen model, terus juga dia bakal bikin API service-nya sama API interface-nya. Terus di sini ada satu penambahan yang baru dari project sebelumnya, namanya itu view model. Dimana kalau sebelumnya itu dari data dari apa namanya, data dari apa namanya, di main activity itu langsung diproses buat ke adapter. Tapi kalau misalkan pakai view model ini, kita pakai masuk ke view model ini. Kita tunggu dulu deh. Warna oranye, hijau, biru. Oh, ini logo ininya. Kalau logo ininya itu sebenarnya udah dari Android-nya sih. Kalau biru itu dia itu kelas. Kalau misalkan hijau itu dia interface. Kalau misalkan kuning itu dia objek. Nih, kalau misalkan yang abu-abu gini dia itu cuma kelas doang.
Bentar, putus-putus. Ini kalau misal kita lihat nih bisa sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bedanya tuh. Bedanya tuh di sini. Kalau misalkan kita pakai Kotlin class itu nanti logonya kayak gini. Kalau kita pakai objek kayak gini, annotation gini, interface gini. Gitu. Nah, tapi nanti kita lihat dulu deh biar ada bayangan. Ini projectnya project dari IP nih. Coba kita lihat dulu. Soalnya biasanya harus pakai ininya nih. Pakai apa namanya? API key-nya. Download ya. Oh, ini maaf ya, ini kan karena berat banget kalau enggak. Kil, Ya. mungkin boleh sambil tampilin di postman-nya kali, Kil. Oh iya, Respon boleh. JSON sambil nunggu. Boleh. Nah, biasanya untuk ngecek API itu, untuk ngecek return-nya atau cek request-nya itu gimana, nah kita pakai software tambahan itu yang namanya Postman. Jadi Postman itu emang buat ngecek API sih biasanya sih. Kepake sih, dia kepake banget buat cek API apakah return-nya benar atau enggak. Nah ini API key-nya nggak tahu nih, masih bisa apa enggak. Kita lihat dulu coba. Yuk, bisa nggak nih? Oh bisa, ternyata masih bisa key-nya. Nah ya kurang lebih ya bakal kayak gini sih tampilannya. Oh ini nggak ada detail ya. Ya jadi cuma halaman depannya doang. Tapi nggak apa. Itu kita kita berarti udah bisa berkomunikasi. Oh iya udah. Nah enaknya pakai API itu apa? Kalau pakai API itu dia itu nggak data itu nggak konstan di situ-situ aja, beda sama kalau kita pakai data lokal. Kalau API itu dia bisa nyesuaiin terus tuh sama data yang terupdate di database-nya. Gitu. Itu kalau kita request di Postman ya. Nah, ini request URL-nya suka lupa. Kita lihat dulu request. Nah, misal kita request dulu kan kayak gini ya. Pasti ada error kodenya. Nah, kodenya itu biasa nih. Kalau misal kita mau tahu API masing-masing dari web gitu ya, itu tinggal kita search aja sebenarnya sih. Tinggal kita search uh, MovieDB API. Sebenarnya banyak sih API yang open source gitu yang bisa kita banyak pakai. Tapi kali ini kita pakai di MovieDB. Jadi kalau misal kita lihat di sini emang dia udah ngumpulin gitu API-API yang bisa kita konsum gitu dari aplikasi kita. Tapi rata-rata untuk bisa pakai sebuah API kita itu harus generate dulu API key-nya. Soalnya apa? Soalnya biar kita bisa dari developer tersebut tahu gitu request yang udah kita lakuin ke mereka tuh berapa.
Selain ini sih masih banyak sih, ada lagi yang namanya GitHub API, GitHub API juga banyak sih kalau misal kita mau coba-coba. Nah, rata-rata tetap pakai API key sih. Bayar nggak sih? Nah, kalau misal untuk yang open source ini eh, yang bisa dipakai buat yang bisa dipakai ini sih gratis sih. Dia tapi ada syaratnya. Maksimal kita 10.000 kali request atau 1.000 kali request dalam 1 jam atau dalam 1 hari. Biasanya kayak gitu ada ketentuan-ketentuannya. Itu kalau mau API gratis kayak gitu sih. Gitu paling. Nah, ini, nah ini nih. API ini bisa dibaca lah sama teman-teman. Tapi di sini kita bisa lihat juga nih, kayak misalkan sebenarnya di Movie DB itu ada API apa aja sih? Misal kita mulai kayak Movies. Nah, tadi kan untuk di aplikasi kita pakainya yang movie populer. Nah, di sini banyak sebenarnya, nggak cuma movie populer. Bisa aja yang top rated, nah, atau no playing gitu. No playing. Nah, no playing di movies gitu. Gitu. Terus juga kita bisa lihat authentication-nya butuh apa aja. Di sini dia bilang butuh API key. Terus habis itu uh, respon kodenya apa aja. Tuh, dia ntar bakal ngasih tahu. Terus return-nya apa, itu juga dia bakal dikasih tahu di dokumentasi ini. Nah, sebenarnya kita bisa try dari sini juga. Tapi ya emang lebih enak dari sini sih, dari Postman. Gitu. Nah, coba kita tadi kan return dari apa movie DB-nya itu invalid API key. Coba kalau kita pakein API key yang DB ini. Key-nya API key, value-nya kita masukin. Oke, kita save. Bisa nggak? Nah, muncul kan. Nah, kalau misalnya udah dipakai API key muncul. Gitu. Jadi di sini nanti bakal muncul request responnya kayak gimana. Nah, jadi nanti di apa namanya di setiap ada di pretty-nya ini. Jadi nanti ada return berupa page, result, terus juga ntar dibagi lagi jadi JSON array untuk masing-masing movies-nya. Gitu. Ini kalau kita lihat kita tutup, kita tutup, kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, jadi pertama kali ketika kita terima request itu tuh bentuknya JSON object kayak gini. Nah, jadi yang nanti kita ambil itu sih yang namanya result. Gitu. Nah, mungkin teman-teman pada bingung ya. Mungkin langsung aja kita kalau implementasian codingan. Kalau kita implementasi codingan, hal yang pertama kita lakuin itu adalah buat API config-nya dulu. Dimana di API config ini yang tadi udah dijelasin, kita itu butuh login inceptor pakai OK HTTP client. Dimana tugasnya dia itu ya request gitu, request antara apa namanya, antara request yang kita pengen build dengan server sana. Terus juga dia ngelakuin proses asynchronous tadi. Gitu. Proses asynchronousnya tugasnya dia buat ngehubungin dengan API-nya. Sebenarnya kalau untuk apa namanya untuk isi dari kelas ini sebenarnya sih sama aja sih. Kita mau bikin dimanapun, kalau misal kita pakai library-nya OK HTTP dan retrofit itu pasti nanti bakal kayak gini. Jadi pertama kita bikin login inceptor dulu, pakai HTTP login inceptor, levelnya itu body, terus habis itu kita baru masuk buat yang kedua, client, kita buat client request-nya dulu, pakai OK HTTP client, nah kita pakai inceptor itu login inceptor, yang ketiga itu, nah baru di sini kita pakai retrofit buat nerima request yang tadi mau kita jalanin. Jadi kita masukin dulu di sini base API, base URL-nya apa. Nah, taunya base URL dari mana? Kalau misal kita buka di dokumentasi, pasti dia ada buka apa namanya? Buka dokumentasi pasti dia nanti suka ada ketentuan-ketentuannya. Jadi gimana caranya kalau mau request.
Di sini juga ada sih kemarin, tapi di mana ya? Ya pokoknya kemarin sempat ada sih di sini sih. Untuk base URL-nya. Lupa kemarin gimana deh. Oh ya, dari production action. Ya, pokoknya gitu. Tapi cara gampangnya gimana? Kalau cara gampangnya tahu base URL dari mana, cara tahunya itu dari sini aja. Dari kita tadi bisa sih. Dari ya, misal di sini. Nih kita copy aja nanti dari HTTP sampai /3 -3-nya. /3 karena kalau kita lihat misal kita ke movies, nah dia tuh parameter yang ganti itu di belakangnya doang. Sampai movie ID. Terus juga ini yang detail ya. Terus kalau yang get listnya movie ID list gitu. Jadi base URL itu pokoknya ya URL base yang pengen kita pakai itu apa sebelum nanti eh, endpoint-nya itu beda endpoint itu beda-beda. Jadi base URL itu kita masukin aja. Atau misal kita pengen pakai API lain ya kita tinggal cari aja base URL-nya apa. Terus ya kita di sini pakai converter factory itu ada namanya JSON. Jadi eh ini tambahan juga ada selain JSON itu banyak sih, ada loopj terus juga ada apa lagi ya? Poly kalau nggak salah deh. Tapi yang paling mudah dipakai itu yang namanya JSON. Jadi kita nggak perlu ngedeklarasiin satu-satu return-nya apa, tapi kita tinggal eh apa namanya? Tinggal lihat aja. Tinggal convert aja gitulah kelas yang pengen kita pakai itu yang mana. Udah deh, terus di sini kita langsung kliennya itu kita masukin, add kliennya itu klien, sama yang terakhir bit selfish-nya dari retrofit yang udah kita pakai, create gitu. Terus habis itu kita bikin interface. Bikin interface namanya Movie API Client. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu buat ngedapetin data nih, data yang tadi itu. Kita misal tadi mau movie populer. Kita lihat dulu di sini movie populer. Get movie populer. Berarti kita masukin metode yang dipakai apa? Get. Oh, berarti kita masukin get. Tapi selain get itu masih banyak sih sebenarnya yang bisa kita pakai. Tadi yang udah jelasin ada put. Nah, ada put, ada post, ada delete juga ada. Nah, tapi kalau di sini karena disuruhnya itu pakai get, jadi kita sampai juga get. Nah, terus masukin nih endpoint-nya apa? Endpoint-nya itu movie/populer. Karena di sini movie/populer. Jadi kita masukin juga movie/populer. Terus kita buat fungsi nih. Kita deklarasiin fungsi. Namanya get popular movie. Nah, di mana ketika kita deklarasiin fungsi ini, kita lihat juga di sini. Yaitu butuh apa aja yang emang harus kita masukin. Ternyata authentication itu dia butuh API key. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini di API key ini dia masuknya query string. Berarti kita tambahin lagi nih query value-nya apa? Value-nya API key karena di sini dia butuhnya API key. Nah, terus kita masukin deh sama API key. Kita deklarasiin variable API key. Itu. Nah, terus juga di sini ternyata kita mau tambahin language juga nih. Kita mau dalam bahasa Inggris. Ya udah kita tambahin lagi parameter query karena dia query ya, query. Terus kita masukin variable language. Nah, di sini kita masukin language-nya string gitu. Pokoknya key value yang di sini itu tuh harus sama persis sama yang di dokumentasi API-nya. Gitu. Nah, terus kalau udah kita panggil nih call nih general movies data. Nah, tugasnya itu dia buat panggil yang tadi nih. Panggil yang return-nya tadi ya, page, result, total page, result. Nah, perlu diingat juga untuk serial name di sini itu harus sama persis sama yang ada di return API-nya sini ya. Jadi misalkan kita salah satu aja nih, kita misalnya namanya bukan page nih, kita di sini page, tapi di sini page doang. Nah itu tuh nanti bakal error, dia itu bakal nggak bakal nyambung gitu karena si serial name ini nggak menemukan nama page di return-nya gitu.
Nah, di sini kita tinggal masukin aja, ada page, ada result, ada total page, ada total result. Nah, nilai-nilai itu ya sebenarnya sama aja kayak, apa namanya, sama aja kayak yang, eee, di return ini, kayak page ini nilainya integer, movie result list, dan lain-lain. Nah, terus karena tadi ini bentuknya itu JSON array, nah jadi di dalam result ini bentuknya itu return-nya harus list. Nah, di mana list di sini tuh movies data. Nah, makanya ketika kita masuk ke result, nah di sini tuh dimasuk lagi ke movies data. Nah, itu. Baru deh di movies data ini kita masukin variabel-variabel yang dibutuhin aja. Misal ID, kita lihat ID di sini. Nah, ID, terus juga overview. Nah, overview di sini ada overview gitu. Pokoknya namanya itu harus sama persis kayak yang ada uh, di sini nih. Di serial name yang ada di data class harus sama persis sama kayak yang di respon dari API-nya. Gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ada tips juga nih, tapi kan misalkan kita butuh banyak, kayak misal sekarang ini ya karena masih dikit ya, jadi kita bisa deklarasiin satu-satu. Tapi kalau udah banyak gimana? Nah, kalau udah banyak itu ada yang namanya Robo Pojo Generator. Jadi kita di sini tinggal ini aja, masukin aja. Ini tuh apa ya? Library ya, library jatuhnya. Ya, library tambahan lagi, bukan library sih. Dia namanya extension ya. Kayak itu ya, B ya. Pokoknya ini itu tambahan. Kita tinggal install lagi aja. Namanya generate trouble from JSON. Jadi di sini kita tinggal masukin aja hasil return API-nya. Nanti kita bisa tinggal sesuaiin aja deh. Bahasa yang pengen kita pakai apa, Java atau Kotlin. Kalau kita Kotlin, kita Kotlin. Coba deh, kalau untuk yang respon ini ya, kita masukin. Ini banyak juga. Tuh ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau di website juga bisa, tapi kalau website itu dia cuma bisa nerima metode yang get doang. Kalau kita pengen pakai post atau delete atau put itu nggak bisa. Tapi kalau di Postman dia bisa kita pilih apa gitu. Itu misal kita copy dulu nih semuanya nih. Kita copy, ternyata respon yang bakal diterima kita itu kayak gini, tapi kita belum punya data class-nya. Ya udah kita tinggal buat aja kayak tadi new generate robot from JSON, terus habis itu kita paste aja kode yang tadi, terus kita sesuaiin aja nih bahasa yang pengen kita pakai apa Kotlin. Tadi framework converter yang pengen kita pakai itu apa? Kita tadi pakai JSON. JSON. Jadi kita penjatain JSON. Udah deh di sini tinggal kita namain aja. Misal kita namain movie response. Enter, nanti dia bakal generate sendiri deh. Nah, udah jadi deh. Tuh, dia langsung buat sendiri kan. Variabel-variabel apa yang bakal nanti ada di return API-nya. Nah, kayak tadi page sudah kebentuk, terus juga result udah kebentuk, udah sama semua pokoknya deh. Terus juga kita udah dibikinin variabel sama apa namanya generator tadi buat original title udah di original title, video-video, title gitu. Tapi ini nggak bakal kita pakai movie respon, kita bakal pakai movie data karena variabel yang kita pakai cuma dikit doang. Jadi kita pakainya ini aja. Gitu teman-teman. Terus ketika kita udah selesai apa namanya bikin interface, bikin API config dan juga bikin respons datanya, kita itu buat punya view model. Nah, view model itu apa? Jadi ada desain pattern dari Android itu namanya MVVM ya. Jadi model, view model. Di mana ketika kita butuh kode-kode seperti ini, misal kita butuh generate kode data yang movie list tadi, nah itu tuh nggak bakal kita eksekusi di activity main, tapi kita bakal eksekusi di view model. Karena kita harus memisahkan antara codingan untuk yang berhubungan dengan UI sama yang berhubungan dengan ya backend-nya lah. Jadi kita pisahin gitu.
sebenarnya sama aja. Nah, di sini view model ini udah bawaan kelas dari Android sih, view model. Kita tinggal extend aja ke view model sini. Gitu. Nah, pokoknya kita buat aja pakai live data. Di sini juga ada yang namanya live data lagi. Mungkin teman-teman baru familiar lagi live data. Jadi live data itu ya ini juga bawaan baru dari Android sih, Android X Life Cycle sih. Jadi live data itu lebih mudahkan kita dalam menyimpan data. Jadi dia itu bisa nyimpen dalam life cycle atau konfigurasi yang lebih baik itu deh pokoknya deh. Mungkin kalau untuk detailnya nanti bisa kalian lihat aja di apa namanya di dokumentasinya. Nah, di sini kita pakai yang pertama itu kita deklarasiin dulu list movie-nya itu mutable live data, list-nya sama movies datanya. Nah, di sini kita nanti karena return dari list ini bakal ke movies data. Terus habis itu kita bikin request. Request-nya itu ke API config yang udah kita pakai tadi nih. API config .bit service. Terus habis itu kasih parameter itu movie API client. Gitu. Terus habis itu udah tinggal set movies aja deh. Set movies di sini kita butuh parameter API key sama language. Udah terus kita tinggal panggil call aja deh. Call request. Request ini karena kita namanya request get popular movie. Get popular movie itu yang tadi, yang di interface tadi. Udah deh, tinggal kita pakai call.enqueue. Ini tanda itu kita bakal ngeproses secara asinkronus. Itu jadi dia bisa jalan di background. Udah deh, tinggal kita call.enqueue. Udah ini nanti bisa ke generate otomatis. Terus juga dia akan ada 2 respon, yaitu on success dan on failure. On response dan on failure. Kalau on response itu ketika API yang kita request itu dia itu berhasil ke request. Ada respons balikannya. Meskipun kodenya itu nggak selalu 200, nggak sukses, tapi dia itu ada responnya. Tapi kalau on failure itu dia gagal dari pertama kita nge-request ke API-nya itu tuh udah failure gagal. Gitu. Udah deh, kita tinggal dia on respon, kita tinggal masukin aja if kita cek pakai if condition. Kalau misal responsnya sukses atau respon kode 200 itu tuh nanti bakal list movie yang tadi kita post value sama response.body.movie result. Nah, kenapa kita pakai jadi movie result? Karena kalau misal kita nggak pakai movie result, kalau kita lihat ya, tidak ada ya. Nah, karena apa? Karena data yang kita pengen itu ada itu di movie result. Jadi makanya kita masukin variabel di sini tuh body-nya itu yang movie result. Gitu. Kan tadi di sini ada berbagai macam ya, ada nih, ada page, ada total result. Karena kita mau ngambil list movie datanya, makanya yang kita ambil itu yang movie result-nya. Gitu. Udah deh, list movie post value ini karena kita pakai tadi list movie itu live data, jadi kita pakai post value. Nah, di live data ini ada post value, ada sama value doang. Nah, itu juga berhubungan sama ini sih, sama jalannya proses dia apakah di main thread atau di background thread. Tapi itu terlalu jauh, jadi ya teman-teman tinggal ikutin aja sih sebenarnya sih. Gitu. Udah deh, kalau misal gagal, kita lihat error body-nya itu apa, respon dari API-nya. Nah, kalau di on failure, udah deh kita tinggal cek juga deh di throwable ini message-nya itu apa. Nah, kalau udah, kita udah deh tinggal bikin satu fungsi lagi namanya get movies. Kita itu extend-nya ke live data list movies data. Dan nanti kita return-nya itu apa? Return-nya list movies deh yang tadi udah kita masukin. Nah, kalau udah kayak gini, jadi event activity-nya itu kita pertama harus deklarasiin dulu nih. Let init var movie view model, kita extend ke movie view model. Udah tinggal kita ini aja. Kalau ini sih tinggal kita ikutin aja sih. Movie view model, sebenarnya view model provider di Insight Factory. Terus di sini kita mau nyambunginnya kemana? Karena kita mau nyambungin ke movie view model, jadi ke movie view model. Gitu. Terus habis itu set movies. Set movies, udah deh. Kita tinggal panggil aja movie view model yang tadi. Kita panggil fungsi set movies ya.
Udah kita masukin 2 variabel yang dibutuhin, API key sama language, habis itu udah deh kita, tinggal terima responsnya lagi dengan cara movie view model di .getView di getMovies karena di sini getMovies nama fungsinya, terus .observe. Observe ini emang fungsi bawaan buat view model. Jadi dia bakal nge-observe data dari si fungsi yang kita pengen itu. Udah di sini kita pakai lambda movies, kita cek lagi movie-nya null apa enggak. Kalau null berarti nggak diproses karena ini nggak null, jadi kita langsung kirim ke adapternya. Udah deh, habis itu udah tinggal init recycle view. Udah selesai deh habis itu. Itu jadi untuk kurang lebih gambaran singkat dari proses kalau kita mau request API gitu. Sebenarnya di sini kita kalau misal kita pengen lihat fungsi lain gitu, misalkan kita pengen lihat movies yang populer atau lihat yang lagi no playing, itu tinggal kita bikin lagi aja, misal fungsi di sini get, tergantung sih, nggak harus get sih, kita harus lihat dulu sih di sini. Misal kita pengen lihat yang upcoming yang bakal muncul tuh apa aja sih. Nah di sini butuh get, ya udah kita ikutin ini get movie upcoming. Udah, kita tinggal bikin lagi get upcoming movie. Nah, parameter yang butuhin apa aja, kita lihat di sini dia butuhnya API key sama language page juga ya. Sama page juga. Gitu. Tapi kalau page sudah ini sih, apa namanya, butuh kayak apa enggak sih, kayak nggak wajib. Gitu. Jadi kita tinggal masukin aja add query, API key-nya kita masukin, harus sama ya, API key, terus API key, string, terus kita masukin apa lagi nih, language sama page deh. Add query lagi, masukin lagi dia apa di sini language, kita masukin language, terus language string, terus yang terakhir itu ada apa, page, misalkan page, add query page. Di sini dia formatnya integer, jadi kita bikinnya page integer. Gitu, udah deh. Ntar tinggal kita panggil lagi aja deh kalau misalnya kita mau pakai fungsi yang ini. Gitu teman-teman. Atau untuk ngeceknya kita bisa pakai Postman juga kayak tadi. Misalkan kita pakainya populer nih ya. Nah, di sini udah nih kita berarti bisa lihat movies itu yang tadi yang sama kayak gini. Tapi misal kita masukin di sini upcoming, dia bakal nge-return responsnya beda tuh. Responsnya bakal beda lagi. Jadi pokoknya untuk responsnya dia itu yang nanti dipanggil ya. Kan di sini nanti kita bakal call ya. Nah, di sini untuk kelasnya itu nanti kita harus sesuai lagi tuh sama return dari API-nya. Nah, kita nggak bisa langsung pakai general movies data karena bisa aja ada variabel yang beda gitu. Jadi mungkin nanti nggak kedetek gitu karena value-nya beda, responsnya jadi nanti retrofit-nya nggak bisa nangkep balikan dari si API-nya gitu. Gitu deh. Jadi itu fungsi dari pakai retrofit, fungsi dari interface-nya. Gitu. Terus misal kita coba lagi, tadi kita masukin language-nya kan, language. Di sini tambahin language. Tadi ENUS ya kalau nggak salah ya. ENUS. Masukin lagi deh. Nah, nanti bakal ke export. Coba kalau misalkan kita get-nya populer. Di sini ya ENUS bisa kita sesuai juga. Harusnya sih bisa sih. Oh, kan bener kan. Misal kita bahasa Arab, AR misalnya. Oh, nah bisa kan. Misal kita boleh kayak pengajian juga bisa, tinggal kita ganti aja jadi gitu. Udah pokoknya overall sih sama sih, ya tinggal gitu aja sih. Kalau untuk API ya, udah deh. Nah hasilnya udah kayak gini doang sih. Sebenarnya sama kayak yang kemarin dijelasin buku, cuma ini karena list doang. Jadi udah tinggal gitu doang.
kalau kemarin kan kita pakai datanya dari dummy ya, maksudnya kita yang ngoding sendiri ya. Nah, tapi kalau di sini enggak. Di sini tuh kita apa namanya, butuh ini, butuh apa namanya, butuh kelas ini buat berhubungan dengan API. Gitu. Nah, terus ada ini juga, kalau misal karena ini kita nampilin gambar dari internet, nah itu tuh kita nggak bisa langsung nampilin gambar. Nah, kita butuh library tambahan lagi namanya Glide. Misal kita lihat di sini, itu tuh butuh namanya Glide. Nih, Glide with. Jadi kita kalau misalkan mau nampilin gambar, kita tuh nggak bisa langsung .text atau apalah gitu. Tapi kita harus butuh namanya Glide. Jadi di Glide ini kita library yang memudahkan kita itu buat nampilin tangkap gambar dari internet. Karena Glide ini bisa nge-load gambar ya nggak dari internet sih, dari mana aja bisa nge-load gambar tapi dengan resolusi yang lebih kecil gitu loh. Jadi memperkecil size-nya gitu. Gitu. Nah, udah deh di sini kita bikin variabel file image sama dengan image ini. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari dokumentasi tadi juga. Jadi dokumentasi ini udah ngasih tau sih emang sih buat image. Nah, nih buat image tuh dia emang ada ini sendiri deh, udah ada base URL sendiri. Jadi ya kan kita bisa baca ya configuration API terus size. Ya, jadi kita tinggal copy aja ininya karena return dari API itu cuma sampai sini doang nih, sini doang. Makanya kita harus mendeklarasiin depannya. Jadi makanya kita buat yang tadi ini file image buat ngegabunginnya. Gitu. Udah deh glide with context atau this load-nya apa yang di load itu image kemana itu img movie item gitu. Dan nanti otomatis gambar itu bakal muncul gini. Gitu deh. Oh iya, tidak kalah penting. Nah, teman-teman sebelum mau bisa make semua ini tuh teman-teman harus ada tambahan lagi dependencies yang harus di-import. Cara add-nya gimana? Cara add itu kalian ke scroll sini, terus Gradle script, terus kalian buka build Gradle yang modul app nih. Nah, di sini kalian tuh harus pakai nih. Kalian harus import library ini nih. Yang pertama glide buat tampilin data kalian harus import dulu. Yang kedua recycle view buat tampilin recycle view. Terus habis itu retrofit sama OKHTTP gitu. Itu harus kalian import juga tuh. Itu deh. Nah, ketika kalian belum import pasti semua yang di sini bakal merah nih, nggak bakal bisa dijalanin. Tapi kalau udah kalian import kayak gini, ya itu nggak bakal bermasalah sih, nggak bakal apa-apa sih. Gitu, teman. Itu sih mungkin kalau untuk codingannya sih. Gimana dari teman-teman bingung nih, pasti makin bingung kan? Atau gimana nih? Ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini nih? Gimana teman-teman? Gimana? Ya, tuh dari IB nih, B. Ada tambahan nggak, B? Buat retrofit nih. Retrofit. Buat fetch data from API nih. Dari retrofit nih, atau dari mananya nih? Ada. Kan banyak nih. Mungkin ya, tambahan mungkin kalau kalian bingung gimana caranya, yang pertama tuh apa namanya, tentuin dulu mau ngambil API dari mana. Yang pertama kayak misalnya contohnya yang ini kan kita mau ngambil API dari MovieDB. Nah, setelah itu kan dia tuh required-nya ada API key. Nah, itu dia nanti minta bikin akun API key-nya. Nah, setelah itu nanti udah dapet, kita tinggal ditentuin endpoint-nya. Nah, setelah itu nanti kalau webnya kayak bagus kayak tadi, webnya kan bagus ya tadi MovieDB itu dia nyediain apa kayak buat ngejalanin langsung gitu. Nah, kalau yang nggak ada, itu bisa gunain Postman biar kita bisa ngelihat return-nya, uh,
kayak Twitter responnya. Nah, di sana tuh responnya itu kan beda-beda ya bentuk strukturnya tuh. Iya. Nah, dari situ nanti dikopas aja. Setelah itu nanti bikin pakai yang tadi siapa yang Akio jelasin, pakai apa tadi tuh bikin data class-nya. Heeh. Jadi yang kedua itu bikin data class-nya setelah udah dapat respon, bikin data class-nya ya kayak gini bentuknya. Nah, habis itu ini kan baru baru kedua nih yang kedua. Nah, oh iya, ini apa? Karena ini kita menggunakan retrofit, kita jangan lupa untuk apa mendependensikan kayak download dulu di Hmm. apa sih namanya tuh Gradle. mengimplementasiin Oh. ini jangan lupa implementasiin retrofitnya biasanya ini buka aja ada di GitHub atau enggak ketik aja di Google retrofit gitu nanti ntar muncul paling atas. Nah, nanti di situ banyak versinya tuh retrofitnya banyak versinya atau disesuaikan aja ada dokumentasinya juga. Itu tahap tahap ketiganya itu tahap ketiga. Jadi itu yang pertama uh, apa namanya tentuin dulu mau API yang mana, habis itu digunain ke Postman dapat return-nya. Nah setelah itu return-nya di copy, terus uh, di yang kedua itu apa bikin data class-nya diambil dari return di Postman yang tadi tuh, yang tadi udah dapat hasilnya responnya itu. Nah setelah itu nanti kan dia sesuai tuh pakai yang ekstensi yang banyak sih ekstensinya nanti coba dibuka aja di Android Studio misalnya JSON parse to Kotlin gitu data class Kotlin bisa gitu kita juga pasti banyak kok yang muncul. Nah setelah itu kita ekstensinya dari Android Studio-nya gitu kita coba iseng-iseng aja buka di extension di Android Studio. Nah begitu yang ketiga mengimplementasikan retrofit-nya. Yang keempat itu kita buat instance retrofit-nya. Nah di sini nih instance-nya ini apa namanya API config-nya ini pertama kita tentuin base URL tadi kan udah ya base URL-nya. Nah di sini ada logging interceptor ini buat menampilkan log HTTP-nya. Log HTTP-nya di level body. Maksudnya tuh ya di level body-nya, body response-nya kan. Masa nggak mungkin di head-nya kan. Nah setelah itu ini klien OKHTTP klien build. Jadi kita ya yang tadi kita jelasin menggunakan OKHTTP ya. Di add interceptor-nya tadi yang udah dibuat variabel logging interceptor. Nah setelah itu kita panggil lagi apa namanya retrofit yang tadi kita buat variabelnya yang di baris ke-17 itu. Di situ kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih codingannya kayak gitu untuk membuat retrofitnya. Nah, setelah itu nanti yang fungsi yang build service itu kenapa ada T gitu, function T gitu. T itu Kotlin generic kalau nggak salah. Nah, itu biar nanti kita buat kelas API movie API client ya, kelas yang interface-nya itu bisa banyak gitu, bukan satu itu aja. Misalnya kita di sini misalnya kita kolaborasi sama anak back end web gitu. Misalnya seandainya udah mulai di perusahaan gitu. Nah, kan di sana tuh nanti banyak ada bukan ini aja kan, bukan movie aja misalnya gitu. Nah, nanti kan pasti kelas interface-nya bisa banyak. Bisa ada yang buat login, bisa buat movie, atau bisa buat bagian yang bisnisnya ada kayak email gitu. Itu bisa dibuat dari situ. Jadi kelasnya nggak satu aja. Nah, setelah itu dibuat lagi deh yang interface tadi. Yang interface yang
ini Movie API client setelah dibuat instance yang retrofit-nya itu. Itu sih sebenarnya yang retrofit instance itu juga kopas aja sih. Itu kalau misalnya bingung ya kopas aja itu. Yang penting apa namanya jalan deh itunya apa retrofitnya. Ya sama base URL-nya yang penting sih. Base URL-nya yang penting. Nah sisanya codingan kopas aja juga nggak apa-apa sih. Nah yang ini penting juga nih yang ini. Kalau ini jangan kopas soalnya ini beda-beda. Ini Iya betul. apa namanya nggak mungkin sama dong beda-beda fungsinya Betul, betul. semua. Mm-mm. Jadi abis itu setelah ini udah jadi, tadi data class udah jadi, instance retrofitnya udah jadi, terus ini apa namanya API client yang metodenya ya, yang get gininya udah jadi juga. Nah setelah itu nanti bikin ke view modelnya ya. Bikin ke view model, di sini view model nih maksudnya buat ini aja apa, buat apa sih namanya tuh kalau di arsitektur komponen. Soalnya ini masih belum pakai arsitektur komponen ya. Ini masih yang simple-simple aja dulu. Cuman udah mempelajari namanya live data, view model, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti di sini buat uh, data yang didapat dari API ini nanti masuknya ke sini habis itu masuknya ke view model terus nanti dari view model ini juga dikirim ke presentation layer gitu ke UI-nya. Jadi biar terpisah gitu nanti. Kalau yang bagus tuh kayak gitu terpisah. Kalau ya kurang lebih gitu lah kalau misalnya apa namanya kalau kalau ini kan belum pakai MVVM itu ya. Itu jadi ada susah juga sih jelasinnya. Jadi, setelah itu nanti kalau udah dapat datanya nanti dikirim ke activity yang udah dibuat kayak contohnya activity ya main activity gitu. Ya kurang lebih gitu nanti di situ bisa implementasiin recycle view terus apa kayak yang udah kita pelajari gitu. Jadi cuman di sini apa bedanya cuman datanya udah dari API gitu. Cuman ada penambahan sedikit sih sebenarnya. Kurang lebih kayak begitu sih. Gimana yang lain atau Bang Akil? Udah sih udah mantap lah. Udah yang imajinasi udah emang urutannya kayak gitu sih. Gitu. Harus konsul. Santai ini Bang Akil 24 jam. Anjir. Iya, standby terus nih. Ya, semuanya bisa lah di Discord channel. Gitu. Ya, teman-teman, gimana? Cukup jelas tidak? Masih bingung nih, pada bingung. Ya, pokoknya berarti minggu depan aja kali ya submission-nya ya? Bebas sih. Baru ngerjain submission minggu depan aja kali ya? Oh ya udah. Apa dari teman mau dari sekarang ngerjain submission ini? Gimana enaknya? Nafas dulu. Oke. Ini aja kali ya. Minggu depan nanti kita nge-review materi aja kali ya dari awal ya. Jadi nanti kita siapin projectnya emang buat teman-teman baca dari awal. Jadi ntar teman-teman tinggal ngikutin aja buat submissionnya. Jadi minggu depan mungkin kita review lagi nih sama Kuku nih harusnya minggu depan bisa nih. Gitu aja kali ya minggu depan. Jadi nanti disiapin satu project. Emang dari situ ntar semuanya ada di situ sih. Jadi ntar teman-teman ya bisa tinggal di edit ya, tinggal disesuaikan aja lah nanti. Itu kali ya. Oke. Ya gitu aja dulu mungkin. Ntar kita itu lagi berarti kita atur lagi ya.
Nah, ya gitulah pokoknya lah kalau untuk submission minggu depan ya Sabtu review. Betul. Sabtu depan kita review materi dari awal lagi aja. Nah, nanti baru Sabtunya review, selesai review baru ntar dikasih deh. Puncak malamnya sih puncak sih warkot sih. Ya kali minggu ya deh. PPT, oh iya PPT dari awal nggak di-share ya, Be? Wah iya, PPT-nya. lupa. Oh iya, oke. Ntar kita siapin satu folder ya, ntar isi PPT semua deh. Ntar kita upload di situ semua nanti. Oke. Oke, makasih juga Ferry. Udah diingetin. Kalau nggak kita lupa, Be. Oke deh. Record selalu dijawab. Tahu nih, recordnya ini nih jadi seliter yang ngurusin nih. Kenapa ya? Dia apa namanya? Ntar deh minta aksesnya deh biar di share-nya sebelum itu deh. Iya. Oke. Ntar minta dicepetin deh uploadnya. Gitu. Oke. Gitu deh. Ingetin, Be. Pokoknya kita ntar share itu PPT-nya deh. Kita bikin folder. Ya itu guys. Apalagi ya. Info. Ya berarti udah sih. Paling kan kita karena kita minggu depan baru review. Ya berarti gak apa lah ya. Kita nanti ada seminggu lagi buat pertemuan akhir lah ya. Buat ngumpulin submission-nya. Sama buat apa ya. Ya harusnya sih ada yang best participant sih nanti sih. Di sini sih. Nanti seharusnya ada best participant ya. Ada ya insya Allah sih kalau jadi sih ada reward kecil-kecil lah. Setidaknya buat mengapresiasi kayak dapat rock maksudnya rock bukan rock pakai K itu kali. Salah nih Bang ini salah ketik nih kali ini. Pakai rock maksudnya. Dapat rock. Ya nanti pokoknya nanti kita kasih seminggu untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Kalian ngerjain nanti di minggu depannya baru deh kita kumpulin. Berarti kalau kita lihat jadwal minggu depan kan tanggal 30, tanggal 5, tanggal 29 ya. Tanggal 29, nah tanggal 29 nanti kita kumpul lagi berarti. Tanggal 29 kita masuk lagi buat nge-review. Nah, nanti kasih waktu seminggu sampai tanggal 5 buat ngerjainnya. Nanti di tanggal 5 tuh nggak ada kelas kayak. Tanggal 6 baru kita nanti ada apa namanya eh kelasnya di tanggal 6 buat ya kumpul terakhir lah gitu. Gitu guys. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan nih seputar materi hari ini atau seputar semua materi yang udah dijelasin sebelumnya nih? Apa ada yang dibingungin atau gimana dari teman-teman? Ya kalau teman-teman yang TI ya mungkin bisa lah kalau yang non TI deh. Dari Diki atau dari Ferry, dari Olivia atau dari Wiwin gimana? Materi hari ini atau materi sebelumnya itu pada aman kali? Gimana? Ada pertanyaan ya nih sejauh ini? Aman? Mantap. Ya semangat ya teman-teman. Pokoknya semangat. Pokoknya kalau ada apapun, kalau ada yang pengen ditanya atau kalau ada yang susah ya langsung tanya aja lah. Nanti ya insya Allah kita bakal ngerespon lah, apa bantuin juga lah kendala-kendalanya. Atau kayak kendala misal di retrofitnya nggak bisa atau di Android Studio kenapa? Nanti tanya aja. Atau misal tiba-tiba pas di sinkron
tadi kan masukin nih pas sinkron dia error. Nah itu ntar kalau misalnya belum bisa solving ntar kabarin aja. Gitu. Gitu deh teman-teman. Ya semoga lah ya. Kita udah berapa ya? Udah 3 minggu ya. Nah pokoknya di 3 minggu ini ya semoga bisa dipahami lah. Ya mungkin emang susah sih kalau emang bener-bener dari awal paham banget. Ya nggak apa-apa. Ikut-ikutin dulu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham konsepnya terus juga paham lah flow-nya itu gimana sebenarnya. Gitu. Ya emang kalau misal paham bener-bener satu-satu nih, misal itu yang butuh waktu ya. Tapi ya setidaknya kalian bisa mengaplikasikannya dulu lah. Terus juga kalian paham fungsi-fungsinya dari apa yang kalian codingin itu. Gitu. Itu sih paling. Udah hari ini, udah bikin itu, bikin latihan, konsep. Nah, kalau API ini nih nggak bisa diikutin dari eBay nih. Ini tuh harus kalian generate masing-masing. Kalian harus bikin account dulu di The Movie DB. Karena kalau kalian pakai PIB, tahu IB kelas IB boleh ini kali API key dipakai. Tapi kalau bisa sih bikin sendiri-sendiri sih. Karena API key ini sifatnya private sebenarnya. Kalau di show gini ya ketawa juga sih. Ya udahlah. Gitu. Itu teman-teman. Ada lagi nih yang mau ditanya nih untuk kelas hari ini. Udah jam 12 nih soalnya. Ada lagi yang mau ditanya yang dimingguin. Sebenarnya makanya kalau kita lihat listnya ya udah, listnya sih sama-sama aja sih standar-standarnya. Cuma bedanya itu dia nge-get data dari sana, dari apa namanya? Dari API. Aduh, tahu. Aduh, makan-makan nih Andi nih. Bang. Jangan ucapin happy birthday dulu buat Andi kali ini. Happy birthday Andi. Yang rumahnya di Ciputat merapat aja kata Andi. Ntar dibukingin deh. Makan siang aman kata Andi ya. Warga-warga Tangsel merapat aja kan. Gitu guys. Coba kita iseng deh, bisa nggak ya? Kalau kita pakai account ya semoga sama sih ini ya. Semoga sama lah. Yang dibutuhin power itu. Gitu guys. Nah, ternyata bisa filternya ya itu berubah kan. Ya pokoknya untuk ya sebenarnya disesuaikan aja sih sama masing-masing yang dibutuhin. Misal kita lagi butuh upcoming, sebenarnya harus dibikin lagi fungsi upcoming. Nah, itu ntar nih film-film yang bakal muncul. Gitu. Spencer, wah, banyak. Ya, gitu. Ya, misalnya kita balikin lagi populer. Taruh lagi. Udah deh. Simpel kan? Sebenarnya ya untuk yang beda sih nggak ada sih sama sebelumnya. Maksudnya kayak tampilannya sih sama. Tapi proses di belakang itu yang beda sih sebenarnya. Kalau misalkan ya secara tampilan ya sama sebenarnya kayak gitu. Tapi yang bedakan adalah
ketika kita ngirim data ke adapternya itu. Nah, di sininya pas ngirim adapter set data. Karena kalau sebelumnya itu kita dapetin data dari lokal, kita bikin dummy objek. Nah, kalau ini kan kita udah dari API, jadi kita bisa terhubung langsung ke API. Gitu. Udah itu sih mungkin kalau untuk hari ini sih. Kalau misal dari teman-teman tidak ada, mungkin kita udahin aja kali ya. Kelas hari ini. Balik lagi deh. Way home. API seperti hosting. API itu seperti hosting. API seperti hosting. Hosting apa nih? Hosting ini. API itu kayak hosting gak? B, ada pertanyaan B. API itu seperti hosting tidak, B? Kenapa, Gil? Ada pertanyaan dari Jaja. Apakah API itu seperti hosting? Mana pertanyaannya? Ini, oh, ke message. API itu seperti hosting apa enggak? Nah, gitu doang sih. Oh, Uh, API seperti hosting. uh, Pertanyaannya. uh, Hosting. ini hosting yang dimaksudnya gimana nih? Maksudnya Hosting. gimana? Gimana ya? Ya emang sih kalau untuk ngedeploy apa namanya database jadi API ya butuh hosting sih ya, butuh return service, butuh apa namanya, butuh URL, base URL sih, emang butuh endpoint juga. Tapi kalau konsep hosting, oh konsep hosting itu naruh database di itu kan ya, di server ya. Iya mirip ya berarti ya. Ya kurang lebih gitu sih. Iya, tapi bedanya kalau misalnya kita hosting kan itu buat dipakai doang di web tersebut ya. Tapi kalau buat API service ini dia itu taruh di server, ya taruh di server, tapi nanti kita itu dapat link API, link service-nya buat ngekonsum API tersebut. Gitu. Iya. Ya tapi itu kalau misalnya itu ya lebih paham ya anak backend sih. Backend emang. Ya, anak web lah, anak web. Iya. Web Gue backend. begitu paham soalnya sama web. Ya kalau sepengetahuan kita sih gitu sih. Jadi Soalnya kalau kita mah ya yang konsum aja, yang make-make. konsum aja sih soalnya sih. Soal di penerapan nanti juga rata-rata iya anak Android tuh ya nggak ngurusin dia sih. Dia cuma dapat nih link-linknya nih list-listnya yang harus dipakai, pakai ini aja dokumentasinya. Ya kita sebenarnya lebih butuh dokumentasi sih kalau untuk anak Android tuh lebih butuh dokumentasi ini sih. Ini penting sih. Paling ini apa kalau misalnya respon ini bentuknya jangan gini, itu bisa bisa request gitu. Biasanya itu kalau mau bikin API, kalau mau kerja sama anak backend gitu, ada kayak ngobrolin dulu ke apa aja bentuknya kayak gimana maunya sebelum jadi gitu. Soalnya cara pikirnya beda, soalnya cara pikir misalnya anak backend cara pikirnya begini nih, dia bikin bikin struktur JSON-nya ya, ya dia nggak tahu gitu kalau di Android kayak gimana. Dan Ya. dia jadi kayak seenaknya aja bikinnya gitu. Ada sebenarnya ada aturan-aturannya. Anak Android harus paham database. Ya database harus paham sih karena ada juga. Nah ini nih karena kan nggak selamanya aplikasi kita itu terus bergantung ke internet kan. Aplikasi kita itu ya misalnya yang ini nih yang Movies DB ini. Nah bisa aja ketika kita suatu saat misal internet kita lagi mati nih, berarti kan ini semua fungsi kan nggak bisa kepanggil kan karena nggak di save di database. Nah perlunya pemahaman database kita itu untuk pakai lokal database. Jadi gimana caranya list yang udah ada ini kita simpen nih di lokal nih. Jadi ketika kita nggak connect internet, kita tetap bisa mengakses list ini. Nah ini kan karena kita ini kan berarti kita terus bergantung ke internet ya. Jadi misal kita nggak bergantung ke internet ya fungsi ini tuh nggak bisa jalan karena selalu request ketika kita di main activity nih, pas kita nge-execute di awal ya kita langsung set movies terus langsung get movies-nya.
Jadi ya kita nge-request ke API-nya. Tapi kalau misal aplikasi kita close, terus kita matiin internet, kita buka lagi, misal kita airplane, kita masuk lagi ke retrofit, pasti nggak bakal bisa, pasti loading terus karena ya nggak ada koneksi internetnya. Nah, kan nggak bisa nge-load kan. Itu. Nah, database itu database. Nah, coba gimana, Be? Tentang pemahaman database, Be, di Android, Be. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama ya kan kalau di database itu juga mainnya asinkronus ya. Eh, apa namanya? Kalau di lokal persisten. Nah itu sebenarnya nggak jauh beda juga caranya sih sama ya beda cuman nggak apa polanya tuh sebenarnya ya kalau dibikin pertama ya sama juga sih cara bikin database kan bikin database-nya, bikin Table. tabelnya gitu. Nah, nanti ya pakai ujung-ujungnya juga pakai view model juga gitu kalau di Android. Pakai view model ujung-ujungnya view model live data baru dioper ke ini apa ke UI-nya. Kalau itu kalau belum pakai apa arsitektur komponen. Cuman kalau nanti udah pakai arsitektur komponen apa banyak layernya gitu sebelum masuk ke UI-nya. Ada repository gitu. Terus nanti ada use case. Oke, lumayan lah. Tapi sebenarnya intinya ya sama sih gitu. Ya untuk sekarang sih apa ya bikin layout aja Iya, dulu cukup paham layouting sih. aja. Itu saya udah advance sih lumayan sih itu. Ya, gitu apa ya. Ya kalau contohnya sih kayak yang tadi yang apa misalnya nggak ada internet gitu. Contohnya kayak di WhatsApp gitu. WhatsApp kadang kalau buka WhatsApp tanpa internet kan Bisa. bisa ada chatnya gitu nggak hilang. Atau kayak Instagram. Instagram Ya, suka masih ada kan postnya, home-nya. Nanti dinyalain internetnya muncul apa post yang baru gitu. Sebenarnya penting sih database juga mau buat anak web atau Android itu semuanya wajib sih itu heeh, kalau udah tuh. paling begitu guys. Iya. Itu paling kalau untuk yang apa namanya database. Gimana ada teman-teman nih? Ada yang penasaran lagi? Oh, kita ngobrol-ngobrol gitu. Ini banyak juga yang bisa jawab. Augie sebenarnya juga deh. Augie ini udah master juga. Ini banyak nih master-master nih. Itu. Oh, untuk tahapannya mungkin pertama kali sih yang pasti tuh kayak misalnya buat magang jadi Android developer. Pasti tuh biasanya belajar layouting dulu sih. Apa sih? Belajar layouting, belajar bikin UI yang sesuai sama apa namanya sama di Figma gitu, sama desainer. Pasti bikinnya layoutingnya dulu bikin UI gitu. Belum masuk ke apa bagian API-nya, belum masuk bagian kalau ada database, pakai database itu belum masuk gitu. Yang biasanya tuh lumayan tuh kalau kayak gitu. Nah, kalau mau magang jadi Android developer bisa 3 bulan misalnya 3 bulan ngurusin UI terus gitu. Soalnya itu emang paling ini sih paling penting juga UI itu apa namanya paling penting juga sih untuk mobile application gini. Ah, Dan sebenarnya masih panjang sih buat mempelajari UI juga. Ada juga kayak custom view gitu, custom itu view. betul. Terus constraint layout juga masih ada kan di sini belum pelajarin. Iya. Itu paling Tapi ya itu masih nanti lah. Yang penting kita sekarang paham basic-basicnya dulu sih. Karena ya kalau kita udah paham basicnya, nanti seiring berjalan waktu kita mau nge-improve skill kita lagi, setidaknya udah ada dasar pemahaman dulu gitu. Jadi nggak ya kayak tadi belajar
VVM, terus juga belajar layouting pakai custom view dan lain-lain, itu masih emang proses tahapan lebih lanjutnya lagi. Tapi kalau untuk sekarang semua ini cukup gitu untuk kita pelajari dulu, untuk dasar pemahaman kita tuh itu bagus loh, cukup lah. Nanti tinggal kalian sesuai lagi aja gitu. Misal ini layoutnya bosen banget nih kayak gini nih, mau bagusin lagi lah, tinggal kalian bagusin lagi aja di mana di layoutnya sini, mau di activity atau di itemnya, ntar kalian bagusin, kalian desain wah bagus gitu. Sebenarnya kalau untuk tapi kan ini kita di sini bukan ngejar secara tampilan ya, secara layout, tapi secara fungsionalnya. Yang penting fungsional itu udah bisa jalan gitu. Makanya di sini ya tampilannya seadanya lah. Tapi kalau misalkan layout mah ya udah, layout tinggal kalian desain aja, karena ya layout ya tinggal kalian otak-atik aja dari XML-nya gitu. Itu guys. Ada lagi nggak nih terakhir nih sebelum kita sudah habis? Mungkin udah ya. Oke, kalau udah. Oke, kalau udah kali B, tutup aja kali B mungkin. Tanya di Discord aja ya. Ya, betul. Boleh. Kalian coba. Lanjut ke Discord. Terus juga nanti projectnya dikirim ke GitHub. Jangan lupa kalau mau coba-coba di download aja biar nggak penasaran gitu. Ini foto ya? Iya, foto dulu. Seperti biasa. Saya tunjukkan wajah-wajah semangatnya. Bentar. Bentar 2 menit ya. Oke, siap. Apa-apa lagi. Ayo, on cam. Oke, guys. Oke. Mantap banget nih. Sehat banget nih. Top. Ya, namanya juga on cam. Ya, guys. Ya. Cuman 9 ya? 9. 8 sama 8 doang. Iya, 8. Apa nggak pakai virtual background? Saya siapa nih? Jaja nih. Saya jangan kerja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, mantap. Oke. Di save dulu. Oke, mantap. Ya. Di save dulu ya. Aman, Be? Oke. Oke. Terima kasih semuanya udah hadir di pertemuan kali ini. Pertemuan ke-6 ya. Ya, betul. Jadi sisa 2 pertemuan lagi. Ya,
2 pertemuan lagi. Nanti kita bahas semua yang kita pelajari semuanya. Kita review dan juga nanti ada hadiah lah. Oke, mungkin ini aja. Tetap semangat ya semuanya, jaga kesehatan, dan tetap fokus. Mungkin itu aja. Mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bang Akil. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you Bang Akil, Bang Ibe. Oke, thank you juga semuanya. Oke, thank Sampai jumpa you. minggu depan. Oke, siap. Thank you. Wah, semangat Oli. Oke, see you guys. Terima kasih. Thank you. Sama-sama.